Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik sekalian, bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, saya Mr. Momo dan teman kita Si Miki akan memberikan cerita kepada adik-adik sekalian. Adik sekalian mau kan? ya, kalian mau kan? Ceritanya bagus ya. Iya, ceritanya bagus adik-adik. Ceritanya menarik. Tentang apa ya? Ya, pada kesempatan kali ini Mr. Momo dan Si Miki akan bercerita terkait si tikus dan si singa. Ya, adik-adik tahu bagaimana suara dari si singa bagaimana? Seperti ini ya. Kalau si tikus bagaimana? Seperti ini kan? Ya, adik-adik semua dengar kan? Suara si tikus tadi gimana? Iya, seperti itulah ya suara dari si tikus dan si singa. Adik-adik sekalian, ya, saya dan Si Miki. ya akan bercerita terkait cerita tersebut. Langsung saja ya adik-adik, kita mulai ceritanya. Demikian. Di sebuah hutan yang lebat sekali, ya, tinggallah seekor tikus dan singa. Ya, tentunya tidak cuma seekor tikus dan si singa saja, melainkan juga ada banyak sekali binatang-binatang yang lainnya. Ada si gajah, ada si harimau, si monyet, dan seterusnya. Ya. Tapi pada satu hari si tikus ini ya akan ingin mengetahui tempat dari sisi singa. Hei si Miki, bagaimana kalau kamu memeragakan si tikus, kalau saya Mister Momo akan memeragakan si singa. Kamu siap? Gampang itu, gampang. Siap. Ya, siap. Ya. Baik adik-adik, si Miki akan memperagakan si tikus, sedangkan si singa akan diperagakan oleh Mister Momo. Baik. Pada satu hari si tikus tadi ingin melihat tempat dari si singa, maka dia pun mengintai, ya, bersembunyi di semak-semak. Ya, ketika ada singa lewat, maka dia pun menutupi, ya, sambil menutupi itu si tikus ngomong, Kira-kira si singa ini mau kemana ya tempatnya ya, supaya saya ikuti. Saya penasaran sekali tempat dari si singa itu. seperti itu adik-adik. Ya, apa yang ingin dilakukan oleh si tikus, menguturi dari belakang dan melihat dari kejauhan. Ternyata adik-adik, si singa tadi itu ya menuju ke sebuah gua yang gelap. Ya, ternyata si singa masuk ke gua tersebut. Ya, maka
Sambil mengaum, auman singa bagaimana adik-adik? Ya, bagaimana? Ya, singa itu pun masuk, dan karena sesudah kekenyangan maka si singa itu tidur di dalam gua. Sementara si tikus itu pun membuntuti dari belakang, ya, dan masuklah si tikus itu dari belakang. Silakan si Miki. Siap. Kemudian si tikus masuk di pintu atau pintu masuk dari gua tersebut. Ya, tadi aku mengendap-endap sambil berpikir, Di mana ya? Tempat sisinya ya? dia pun berjalan adik-adik. Tidak tahunya ternyata dia tidak tahu kalau di bawahnya itu ada si singa. Maka si singa itu pun otomatis terbangun. Mana siapa tadi? Secara refleks, ya, si singa tadi mencengkram si tikus. Siapa kamu berani-beraninya mengganggukan tidurku? Si singa bilang seperti itu. Maka si tikus menjawab, Tuan, mohon maaf Tuan, bukan bermaksud saya mengganggu Tuan. Saya hanya ingin melihat tempat Tuan. Mohon tolong dilepaskan. "Oh, lepaskan. Singa bilang seperti itu adik-adik. Lepaskan, enak aja. Kamu memang enaknya saya makan aja. Jadi sekalian, ketika si singa tadi mau makan si tikus, ketika mau masuk, si tikus bilang, Saya janji akan membantu Tuan. mendengar si tikus bilang saya janji akan membantu tuan tadi, maka si singa tertawa. Wah, kamu ingin membantu saya? Apa tidak salah? Badanmu kecil, badan saya besar seperti ini, masa akan dibantu ya binatang sekecil kamu? Seperti itu si singa menjawab, ya, dari pernyataan si tikus kecil tadi. Si tikus kecil itu tadi pun berkata, Mohon maaf Tuan, saya kalau engkau lepaskan, nanti saya berjanji akan membantu Tuan kalau Tuan dalam kondisi kesulitan. Itu janji saya Tuan. si singa pun ya tidak habis pikir dan tertawa, karena dia pikir kalau tikus kecil masa membantu singa yang besar seperti itu. Tapi karena si tikus tadi itu ya membuat dia tertawa, maka si singa bilang, baik, untuk saat ini kamu saya lepas ya, karena kamu sudah membuat saya tertawa, kamu lucu. Silakan kamu sana pergi. Maka si tikus itu pun pergi dan bilang, Terima kasih Tuan. Saya pasti akan membantu Tuan suatu saat nanti. baik adik-adik, seperti itulah cerita dari si tikus dan si singa, ya. Dan selanjutnya cerita adalah di lain hari, ya. Ternyata
mau ada sekelompok pemburu yang membawa senjata lengkap yang ingin memburu binatang buruan, ya. Maka si singa itu pun tidak tahu kalau pada hari itu ada pemburu, ya. Para pemburu itu pun menyiapkan jaring perangkap, ya, di satu tempat. Kemudian mereka tinggalkan begitu saja. Alhasil ketika jaring itu ada yang menginjaknya, maka akan otomatis terperangkap, ya, oleh jaring tersebut, ya. Alhasil singa berjalan adik-adik mendekati jebakan dari jaring tersebut. Dia berjalan pop 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 pop, ya. Maka tepat di atas jaring itu si singa pun terperangkap dalam jebakan jaring itu. Kemudian si singa itu pun diketarikan, cut, seperti ini. Si singa pun minta tolong, tolong, ya. Dalam jebakan itu si singa minta tolong, dan alhasil si tikus mendengar, ya. Ayo sini renkan. Baik. Ya, si tikus kemudian dia bilang, wah, itu kayaknya suara tuan singa ya. Coba saya tak mendekat ke suara tersebut. Maka si tikus kecil itu pun mendekati suara yang menuju ke singa tadi. Hasil dia sampai di tempat singa yang terjebak dalam dalam jebakan jaring tadi. Dan dia bilang, Wahai tuan, saya akan menolongmu. Ya, si singa mendengar si tikus, ya, tiba-tiba, ya, baru datang, tiba-tiba bilang seperti itu adik-adik. Maka dia pun, oh, kamu mau menolong saya? Mana mungkin, kamu jangan bercanda, tikus kecil. Saya betul-betul dalam kesulitan ini, ya. Kemudian si tikus kecil pun bilang, betul tuan, saya akan menolong tuan. ya. Kemudian si tikus kecil menggigit, ya, tali-tali yang menjerat atau jaring-jaring yang menjerat si singa tadi. Alhasil satu demi satu jaring tadi terputus oleh gigitan si Tikus, luar biasa. Ya, baik. Seperti itulah cerita adik-adik, ya. Dan selanjutnya si singa dan si tikus itu pun, ya, menjadi sahabat sejati. Demikian adik-adik cerita terkait si singa dan si tikus, ya. Semoga bermanfaat dan dapat mengambil satu pelajaran. Pelajarannya apa sih, Miki? ya, kita dapat mengambil pelajaran, yaitu terkait kita tidak boleh menyepelekan kemampuan orang lain, ya. Mungkin orang lain punya kelebihan, ya, yang mana mungkin di depan kita belum kelihatan, tapi satu ketika pasti orang lain itu akan menemukan kelebihannya tersebut. Seperti itu, kita tidak boleh meremehkan orang lain. Itu pesan moralnya. Seperti itu, ya adik-adik, pesan moral dari cerita tadi. Demikian dari saya Mr. Mumu. Dan saya si Niki. Terima kasih. Sekian dongeng yang dapat Mr. Mumu sampaikan. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.